Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Adik-adikku sekalian peserta pesantren kilat Ramadan Nasaruddin Umar Opis yang saya cintai, seluruh pemirsa yang saya hormati. Kali ini kita akan membahas salah satu kisah inspiratif buat adik-adik sekalian. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jadi ini terkait dengan bagaimana doa orang tua itu sangat mustajab. Jadi sangat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa-doa malaikat. Adik-adikku sekalian yang saya hormati, jadi suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam, tentu adik-adik tahu kan Nabi Sulaiman, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke pinggir pantai karena kata Allah di sana ada sesuatu yang sangat luar biasa, diminta Nabi Sulaiman untuk menemukan itu. Nah, ketika itu Nabi Sulaiman bersama dengan rombongan berangkatlah ke pantai mencari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam rombongan Nabi Sulaiman itu ada jin, namanya jin Ifrit. Kemudian ada juga ikut menterinya Nabi Sulaiman, namanya Isap Isep Barkawi. Nah, ketika sampai di pantai, kemudian Nabi Sulaiman melihat ke kiri, melihat ke kanan, melihat ke samping, ke belakang, mencari yang disebut Tuhan tadi itu, Allah itu yang luar biasa. Apa sih sebetulnya? Jadi Nabi Sulaiman penasaran, apa sih yang dikatakan Allah itu luar biasa? Beberapa kali melirik ke kanan, kiri, depan dan sebagainya, tapi Nabi Sulaiman tidak menemukan apa-apa. Nah, akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan, dia panggil itu jin tadi, jin Ifrit itu. Jin, kamu ke sini. Ada apa ya Nabiullah? Saya dari tadi mencari sesuatu yang luar biasa yang diperintahkan Allah, tapi saya tidak menemukan di pinggir laut ini. Akhirnya saya minta untuk turun ke laut, menyelam ke laut untuk mencari, siapa tahu di dalam laut sini sana itu ada yang barang yang luar biasa itu yang diperintahkan Allah. Akhirnya turunlah si jin itu menyelam ke dalam laut sampai sedalam-dalamnya sesuai kemampuan jin itu. Kemudian beberapa menit kemudian jin itu naik. Nah, kemudian melapor ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya Nabiullah, saya tidak menemukan apa-apa katanya. Tidak ada di dalam laut yang luar biasa. Masa sih? Iya, tidak ada. Akhirnya Nabi bilang, enggak, pasti ada itu. Karena di sekitar sini kan enggak ada, tentu pasti di laut itu. Kamu turun lagi. Nah, akhirnya jin Ifrit itu disuruh lagi turun kedua kalinya ke dalam. Turun lagi jin Ifrit menyelam ke dalam laut itu. Nah, terus berapa menit kemudian muncul lagi itu jin menghadap ke Nabi Sulaiman. Ya Nabiullah, saya tidak menemukan apa-apa seperti yang pertama tadi waktu saya menyelam pertama, tidak ada sama sekali. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu kemudian berpikir lagi bagaimana caranya untuk menemukan barang itu, kata Allah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya karena ada menteri yang ikut, nah kemudian Nabi Sulaiman meminta kepada menterinya ini yang bernama Asif Barkiyah. Asif Barkiyah. Beliau juga ini menteri juga ini seorang waliullah. Jadi seorang yang kalau dia berdoa itu doanya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah. Nah, akhirnya diperintahkanlah sang menteri ini tadi untuk berdoa supaya melihat apa sih yang luar biasa di dalam laut itu. Akhirnya
menteri ini berdoa. Lalu beberapa menit kemudian tiba-tiba muncul sebuah kubah. Ada sebuah kubah, kemudian lubangnya itu ada 4 sisi lubangnya. Kemudian lubang itu terbuat dari intan, jadi ada zamrud, ada intan putih, ada intan merah, dan 4 olah pokoknya itu terbuat dari situ. Nah kemudian kubah itu kemudian di depan Nabi Sulaiman, lalu kemudian Nabi Sulaiman memasuki kubah itu. Nah ketika itu Nabi Sulaiman, adik-adik sekalian, kaget, loh ternyata di dalam kubah itu ada seorang anak laki-laki, pemuda laki-laki yang sementara salat. Nah kemudian Nabi Sulaiman masuk, assalamualaikum. Nah, karena si pemuda tadi, anak laki-laki ini yang sementara salat, mendengar ada salam dari Nabi, maka anak laki-laki ini mempercepat salatnya supaya segera menjawab salam Nabi dan menemui Nabi Sulaiman. Nah ketika itu si pemuda ini selesai salat dengan cepat-cepat, lalu kemudian menjawab salam, waalaikumsalam ya Nabiullah, ada apa gerangan? Kemudian Nabi berdialog dengan pemuda tadi itu, lalu ditanya oleh Nabi, kenapa kamu ada di dalam kubah itu? Padahal kubah tadi ini menurut menteri yang berdoa tadi itu datang dari 3 kali, mungkin bisa 3 kali lipat kedalaman sebagaimana jin yang menyelam tadi itu. Ternyata lebih dalam lagi itu kubah berada itu. Ditanyalah, kenapa kamu bisa di dalam situ? Di dalam laut yang paling dalam, kemudian kamu bisa masih hidup seperti itu, kemudian tidak ada tanda-tanda tua dan sebagainya. Lalu mereka keduanya itu sambil terdiam, kemudian si pemuda tani ini cerita bahwa ketika ayahnya dan ibunya masih hidup, si pemuda ini ternyata dia memelihara orang tuanya itu selama 70 tahun dengan penuh kasih sayang. Nah tapi ibunya ini buta, kemudian ayahnya ini lumpuh. Nah, sehingga selama 70 tahun itu anaknya ini yang menjaga kedua orang tuanya ini yang buta dan lumpuh. Tapi sebelum meninggal ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, selamatkanlah anak saya atau tempatkanlah anak saya ini di jalanmu, atau janganlah engkau sedikit melupakan anak saya dalam keadaan beliau takwa. Kemudian ayahnya juga begitu, ketika sebelum meninggal dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tempatkanlah anak saya yang setan tidak bisa lihat. Nah ini tadi ketika turun jin tadi itu ke dalam laut itu, mungkin karena doanya orang tuanya tadi ini bahwa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tempatkanlah anak saya itu tidak dilihat oleh setan, maka jin itu tidak bisa melihat pada saat dia turun ke dalam laut tadi. Beda dengan tadi menteri itu tadi, si Ishaq Barkawi itu. Nah oleh sebab itu inilah yang membuat kemudian anak ini bisa tinggal di dalam laut. Dan ternyata setelah ditanya lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kamu sudah berapa zaman apa kamu itu ke dalam laut itu? Dia bilang, ya setelah saya menghilangkan rasa kesedihan saya ke pinggir laut itu di zaman Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Sulaiman heran, Nabi Ibrahim itu kan 2400 tahun yang lalu. Kamu sudah lama sekali dalam laut tapi kamu tidak apa-apa, kamu masih tetap sebagai pemuda yang tangguh, kemudian tidak beruban. Bagaimana dengan makanan kamu? Makanan saya katanya selalu diantarkan oleh malaikat setiap hari, burung setiap hari itu sebesar kepala dan selalu saya kenyang. Dari kisah ini dapat disimpulkan adik-adik sekalian bahwa ternyata si anak tadi ini itu bisa hidup beratus-ratus bahkan beribu tahun di dalam laut dengan tanpa cacat,
sehat dan sebagainya itu berkat doa kedua orang tua yang mustajab, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, adik-adik peserta pesantren Kilat Nur yang saya hormati, yang saya cintai, intinya adalah bahwa kita harus selalu menghargai, menghormati, dan tentu mengabdi kepada orang tua kita, karena doa orang tua itulah yang bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita selalu menjaga orang tua kita dan selalu mendoakan kedua orang tua kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.